Pemirsa, aktivitas dapur umum saat ini terus digenjot untuk memasok makanan bagi para pengungsi korban erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Pekerja dapur umum dari Dinsos dan PMI Lumajang bekerja ekstra keras untuk bisa memasok makanan yang layak bagi para pengungsi. Hampir 500 nasi bungkus disiapkan dalam sekali pasok di kantor Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Para pengungsi mendapatkan jatah 3 kali nasi bungkus dengan menu yang cukup sederhana. Meski demikian, makanan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini. Memasuki hari kelima pasca erupsi Semeru, jumlah pengungsi kembali bertambah di pos pengungsian Sumber Mujur di Lumajang, Jawa Timur. Seperti ini pemirsa, aktivitas pengungsian di Balai Desa Sumber Mujur Lumajang berangsur-angsur, kondisinya berjalan kondusif. Pengungsi juga sudah mulai tenang saat memasuki hari kelima pasca erupsi Semeru pada Sabtu pekan lalu. Namun jumlah pengungsi kembali bertambah. Dari sebelumnya 719 orang, kini bertambah menjadi 860 orang. Rata-rata dari mereka adalah berasal dari Desa Kajar Kuning, Kecamatan Candipuro, dan Desa Curah Koboan, Kecamatan Pronojiwo. Para pengungsi mengaku sudah tercukupi semua kebutuhannya di sini, namun seiring memasuki musim hujan, kini mereka membutuhkan bantuan lain seperti baju hangat, selimut, matras, tempat tidur, karena para pengungsi tentunya berpotensi atau rawan terserang penyakit dengan kondisi yang seperti ini. Untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi pengungsian di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, kita sudah terhubung bersama rekan kami, ada Henti Kartika di sana. Henti, jumlahnya dilaporkan terus bertambah untuk para pengungsi yang berada di sana. Sejauh ini hingga siang hari ini, ada berapa para pengungsi yang berada di sana? Iya, Alfat, selamat siang. Saat ini saya sedang berada di posko pengungsian Aula Dwi Jaharja, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Saya akan menggambarkan kepada Anda bagaimana suasana pengungsi di posko pengungsian ini. Ini adalah suasana pengungsi di Aula Dwi Jaharja, tempat saya mengabarkan saat ini. Aktivitas para pengungsi pada siang hari ini bersantai. Kemudian sejak pagi tadi, para pengungsi terutama anak-anak maupun ibu-ibu juga diberi trauma healing dari tim medis Kodam 5 Brawijaya. Kemudian dari pihak-pihak lain juga silih berganti datang ke sini memberikan hiburan maupun trauma healing. Suasana di posko pada siang hari ini cukup panas karena matahari bersinar dengan teriknya. Biasanya nanti menjelang sore biasanya mendung, kemudian turun hujan. Ada sedikitnya lebih dari 80 pengungsi yang ada di sini. Kalau saya melihat bantuan dari berbagai pihak sangat melimpah. Mie instan, kemudian nasi kotak, kemudian air mineral, obat-obatan, baju bekas yang layak pakai, semuanya ada di sini. Dengan aula berkapasitas sekitar 150 orang, ada kamar mandi 3 yang terpantau cukup bersih, air bersih mengalir dengan deras. Hanya saja mungkin kurang gitu ya jumlah kamar mandinya. Saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Ibu Misnanti. Ibu Misnanti ini rumahnya ada di Kampung Renteng yang hancur begitu, tidak tersisa sama sekali akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu kemarin. Ibu Misnanti ini kesini bersama 3 anaknya ya Bu ya. Selamat siang Ibu Misnanti. Iya. Ibu hari ini sehat? Sehat. Tadi saya lihat pagi-pagi Ibu sudah memeriksakan anaknya ke dokter Bu. Apa yang dikeluhkan? Ini batuk pilek, kalau malam nggak bisa tidur. Ingat rumahnya. Adik. Ini anak saya juga batuk pilek sama yang besar juga. Ibu sekarang apa Bu yang menjadi pikiran atau kendala di sini, apa Bu, bisa diceritakan Bu? Iya, saya terus teringat sama rumah saya, Mbak. Nanti kalau anak saya tanya rumahnya di mana, saya nggak tahu.
Soalnya waktu banjir saya enggak tahu. Saya itu keluar. Enggak niat ngungsi. Waktu itu saya ngelayat, sudah tahu pulang, rumah saya sudah hancur. Kena lava itu. Ibu pada waktu itu nggak di rumah ya Bu ya? Enggak, Jadi tidak sempat membawa barang-barang Bu? enggak sama sekali. Cuma baju yang saya pakai aja yang saya bawa. Enggak ada semua. Soalnya saya enggak tahu kalau mau ada banjir. Ibu di sini di pengungsian ini sudah 5 hari. Apa kira-kira yang Ibu butuhkan Bu saat ini Bu? Yang saya butuhkan sekarang ini enggak ada Mbak. Soalnya saya di sini itu dilengkapi dengan baik Mbak. Saya cuma butuh rumah nanti buat anak saya itu. Soalnya saya itu bikin rumah mulai dari nol, ingin punya rumah. Sudah punya rumah saya hancur. Ibu kerjanya sebagai apa Bu? Biasanya sehari-hari Bu? Saya bikin gula merah. Bapak? Bapaknya yang naik. Saya yang bikin gula merah. Bu Mis nanti rumahnya kan di Kampung Renteng. Itu bisa digambarkan Bu, dekat dengan aliran sungai atau seperti apa? Dekat aliran sungai Mbak. Di pinggir saya. Tapi kalau banjir kayak gini, banjirnya itu dari belakang rumah saya. Jadi kalau ada banjir, pasti rumah saya itu yang hancur duluan. Sudah berapa lama tinggal di rumah itu Bu? 12 tahun. 12 tahun. Asalnya memang dari situ Bu? Kalau suami saya dari situ, kalau saya dari Candi Mbak. Bikin rumah di situ. Bekerja juga di rumah itu ya Bu ya? Bekerja juga. Usaha gula ya? Iya, usaha juga di situ, semuanya di situ. Jadi kalau rumah saya tiba-tiba hancur, saya nggak kuat Mbak. Kalau ingat itu, soalnya saya nggak tahu kalau mau ada banjir. Tiba-tiba saya nggak sampai ke rumah saya sudah hancur, sudah ditutupi lava. Tuh. Bu Mis nanti sempat pulang Bu ketika 5 hari ini melihat? Enggak, saya nggak mau melihat. Bapak sempat pulang barangkali? Iya, kalau suami saya pulang. Kalau saya nggak mau lihat rumah saya karena rumah saya hancur. Ibu Mis nanti apakah sudah ada pihak-pihak dari pemerintah yang menjelaskan tentang nantinya akan ada relokasi atau bangunan rumah baru, kemudian warga yang nggak punya rumah diganti, itu sudah ada belum komunikasi dengan pemerintah Bu sejauh ini Bu? Enggak ada. Jadi saya mau minta bantuan. Kalau bisa tolong saya minta tolong. Soalnya rumah saya udah hancur. Ibu kerabat ada di sekitar lokasi yang aman? Ada. Siapa itu Bu? Ini adik saya. Oh. Ini dekat dengan saya Mbak. Tapi adiknya ikut mengungsi juga ke sini? Ini soalnya juga ada di Bondeli. Kalau saya di Renteng, kalau ini di Bondeli. Semua di Bondeli sama Renteng itu juga mengungsi sini. Soalnya juga bahaya di sana. Untuk kerabat yang lain misalnya Bu, yang rumahnya aman, apakah punya? Punya. Daerah mana? Daerah sini, daerah Candi. Bu Mis nanti punya tabungan Bu? Enggak, soalnya saya enggak pernah nabung di bank, saya simpen di rumah. Tapi semua itu udah hilang Pak. Jadi nggak punya tabungan ya? Enggak. Soalnya semuanya di rumah hancur. Jadi enggak ada apa-apa. Akta anak saya juga hancur. Semuanya pokoknya, soalnya saya nggak bawa apa-apa waktu itu. Saya nggak tahu kalau mau ada banjir. Soalnya saya itu waktu itu lagi ngelayat ke keluarga saya. Pulang-pulangnya sudah hancur rumah saya, nggak ada. Mana anaknya, yang mana aja nih Bu? Anaknya Bu? Ini anak saya. Oh. Umur berapa ini Bu? Ini umur 2 tahun. 2 tahun. Oh, nangis. Sempat batuk pilek tadi ya? Nggak demam tapi ya? Nggak. Dikasih obat tadi sama dokter Bu? Iya. Yang ini nomor berapa ini? Ini nomor 1. Nomor 1. Ini nomor 2. Ini yang nomor 3.
Ibu, kira-kira selama di pengungsian, apa harapannya, Bu? Agar pemerintah bisa mendengar keinginan warga di sini, apa harapannya, Bu? Saya mau minta tolong saya kasih rumah lagi. Biar saya itu, kalau anak saya tanya, saya itu nggak bisa jawab. Soalnya anak saya masih kecil-kecil. Kalau tanya rumahnya di mana, saya nggak tahu jawab apa, Mbak. Jadi saya sangat minta tolong bantu saya. Sejauh ini pernah nggak ngobrol sama anak-anak, Bu? Anak-anak kerasan nggak di sini, Bu? Nggak, anak saya, apalagi yang ini kalau kayak gini minta pulang, Mbak. Kenapa? Nggak kerasanya kenapa, Bu? Karena mungkin panas atau nggak bisa tidur? Apa? Kenapa nggak kerasanya? Soalnya ini, kalau bukan di rumahnya sendiri, emang kayak gini, Mbak. Jadi di sini rewel ya? Rewel, tiap malam nggak bisa tidur, selalu bangun ini minta pulang. Kalau dari segi makanan, kemudian snack, kemudian apa, Bu? Alas tidur, obat-obatan, ada kekurangan kah selama ini, Bu? Enggak, saya nggak ada kekurangan di sini, cukup. Soalnya panitianya juga baik, Mbak. Kamar mandi, Bu, mungkin? Enggak, cukup, Mbak. Kalau di sini Hanya saja yang menjadi pikiran Ibu rumah ya, Bu ya, tempat tinggal ya? rumah dan akta anak saya semuanya hancur. Saya nggak tahu kalau anak saya tanya rumahnya di mana, saya jawab apa? Saya nggak tahu. Bapak juga nggak ada tabungan, Bu? Enggak, soalnya uangnya itu dek saya, Mbak. Saya itu taruh rumah, kalau tabungan itu nggak saya kasih di bank. Jadi semuanya hancur. Jadi simpan uang di rumah ya, nggak di bank ya? Enggak. Jadi semuanya hancur. Enggak ada apa-apapun. Ternak punya, Bu, ternak? Punya cuma ayam, Mbak. Ayamnya hancur juga, Bu? Iya. Bu, kira-kira nih kalau direlokasi ke tempat yang lebih aman ya, Ibu punya bayangan nggak nanti bekerjanya apakah melanjutkan membuat gula? Bagaimana, Bu? Punya pikiran gitu nggak, Bu? Iya, kalau suami saya kerjanya seperti itu, Mbak. Terserah suami saya mau kerja apa, saya dukung aja, Mbak. Yang penting saya nanti punya rumah, itu aja. Soalnya tuh bikinnya dari nol, Mbak. Bikin rumahnya dari nol, bangun sendiri ya, Bu? Iya, bangun sendiri. Sudah ada rumahnya habis. Saya nggak tahu kalau anak saya tanya nanti rumahnya di mana. Saya nggak tahu jawab apa, Mbak. Soalnya saya nggak tahu kalau mau ada banjir. Saya tuh cuma nyelawat, nggak ngungsi. Tahu-tahu mau pulang, rumah saya hancur. Itu. Bu, biasanya kalau erupsi ya, kalau Gunung Semeru lagi batuk seperti itu ya, ada aktivitas, apakah diberitahu, Bu, oleh mungkin perangkat desa atau petugas atau toko, ada pemberitahuan? Kalau dulu, Mbak, ada erupsi itu ada yang ngasih tahu kalau mau ada banjir. Kalau ini sama sekali nggak ada tanda-tanda kalau mau banjir. Jadi nggak tahu kalau mau ada banjir itu, Mbak. Seperti biasa. Jadi nggak tahu tiba-tiba sorenya itu ada banjir seperti ini. Hancur rumahnya. Biasanya kalau misalnya banjir lahar dingin atau ada aktivitas apa, Ibu pernah mengungsi seperti ini? Nggak pernah. Atau melarikan diri? Kalau melarikan diri itu pernah. Cuma nggak ngungsi seperti ini, Mbak. Kalau ngungsi seperti ini baru kali ini. Saya itu minta baju sama orang baru kali ini. Saya nggak pernah, Mbak. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Misnanti atas informasinya, atas ceritanya. Mudah-mudahan harapannya didengar oleh pemerintah ya, Bu. Segera dibangunkan rumah yang layak
punya rumah bersama anak-anak dan suami ya Bu. Sehat-sehat terus ya Bu ya, supaya anaknya juga sehat. Harus semangat. Ya, saya punya anak 3, memang harus semangat, Mbak. Harus kuat. Tapi kalau sudah bicarakan rumah, saya nggak kuat. Soalnya saya nggak tahu kalau mau ada banjir, Mbak. Saya cuma punya kekuatan dari anak-anak saya. Iya. Kalau anak saya masih ada, saya kuat. Saya cuma kekuatan anak saya itu aja, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Bu. Sehat-sehat Bu, semangat ya. Iya, iya. Itu tadi adalah cerita saya atau ngobrol saya bersama dengan Ibu Misnanti yang saat ini berada di posko pengungsian sudah 5 hari. Saya kembali ke Jakarta bersama Alfat. Baik, Henti Kartika mengabarkan langsung dari lokasi pengungsian, mendengarkan cerita dari para pengungsi yang saat ini membutuhkan sekali kepastian mengenai masa depan mereka terkait rumah mereka yang saat ini sudah hancur. Dan pemirsa, kita masih akan mengabarkan mengenai hal ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.